Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup sel. Apa itu siklus sel? Siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru dalam kromosom dan kemudian memisahkan berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA yang identik. Siklus sel yang berlangsung kontinu dan berulang disebut proliferasi. Pada siklus sel terdapat beberapa fase siklus sel, yaitu fase G1, fase S, fase G2, fase M. Fase G1. Pada fase ini, sel mensintesis, merangkai, dan menggunakan bagian yang dibutuhkan fungsinya secara normal. Pada fase ini, ukuran sel bertambah besar. Proses pembentukan organel dan membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan fase-fase yang lain. Fase S. Pada fase ini, sintesis terjadi, penduplikasian kromosom, dan sintesis DNA atau replikasi DNA. Kromosom yang semulanya tunggal menjadi ganda dan belum bisa dibedakan sendiri kromosomnya karena masih dalam bentuk serabut kromatin yang terkemas longgar. Pada fase ini, ia membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk menyelesaikan tugasnya. Fase G2. Fase G2 merupakan fase di mana terjadinya persiapan untuk menuju ke fase M. Pada fase ini juga terjadi pengumpulan energi sebanyak-banyak mungkin untuk proses pembelahan. Dan waktu yang dibutuhkan pada fase G2 diperlukan sekitar 2 jam. Fase M. Fase M merupakan fase akhir di mana terjadinya pembelahan sel yang menjadi dua bagian, yaitu mitosis dan sitokinesis. Intrafase. Apa itu tahap intrafase? Intrafase merupakan tahap di mana sel anakan baru hasil pembelahan atau mitosis mempersiapkan pembelahan. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Mitosis. Sebelum kita masuk pada mitosis, kita tahu dulu apa itu mitosis. Mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan. Pada tahapan mitosis dibagi 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahap profase. Tahap profase terjadinya pemadatan dan penebalan kromosom menjadi struktur X terbentuk dari dua kromatin yang disatukan oleh sentrosom. Tahap metafase. Pada tahap metafase, pasangan kromatin yang bergerak ke arah bidang pembelahan yang terletak di tengah-tengah sel. Anafase. Pada tahap anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Telofase. Pada tahap telofase terjadi kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Meiosis. Meiosis dibagi atas 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1. Pada tahap meiosis 1 terbagi atas 5 tahap lagi, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinese
Sitokinesis 1. Profase 1. Pada tahap profase 1, pembelahan membran nukleus memisahkan diri, lalu akan ada kromatin yang terbentuk dari kromosom dan adanya spindel yang mulai terbentuk. Metafase 1. Pada tahap ini terjadi bagian ekuator akan mulai ada kromosom dengan benang spindel yang mulai membentang dari kutub bagian ujung yang melekat pada setiap sentromer. Anafase 1. Pada tahap ini, kromosom akan ditarik pada kutub yang berlawanan. Kromosom diploid berubah menjadi diploid. Telofase 1. Kromosom nantinya akan sampai pada setiap kutub yang berlawanan. Sitokinesis 1. Pada tahap ini, kromosom mulai melakukan pemisahan dan akhirnya menghasilkan 2 sel anak. Meiosis 2. Pada tahap meiosis 2 juga terbagi atas 5 tahapan, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis 2. Profase 2. Pada tahap ini, kromatin yang sudah ada mulai menempel pada sentromer. Metafase 2. Pada tahap ini, bagian ekuator akan mulai ada kromosom dengan benang spindel yang mulai membentang dari kutub bagian ujung yang melekat pada setiap sentromer. Telofase 2. Pada tahap ini, kromosom-kromosom yang ada sudah sampai pada bagian kutub dan terdiri dari 4 inti yang mempunyai setengah pasang kromosom dan 1 duplikasi DNA. Sitokinesis 2. Pada tahap ini, sel-sel mulai mengalami pemisahan dan akhirnya ada 4 sel haploid.